Hai, selamat siang sahabat pensiunan dan pendengar Radio Cahayu Cirebon. Apa kabar siang hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latifah dari studio RSUI akan menemani sahabat semua dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat, hasil kerjasama Radio Pensiunan dengan RSUI. Di siang hari ini saya telah ditemani oleh Dr. Anggi Gayatri, spesialis farmakologi klinis. Beliau merupakan dokter di RSUI tentunya. Selamat siang Dr. Anggi. Selamat siang Mbak. Gimana nih dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, kayaknya siang hari ini habis ngajar ya dok tadi ya dok di RIK di Universitas Indonesia juga, dan mampir ke RSUI untuk berbagi dengan sahabat pensiunan untuk membahas salah satu tema yang menarik ya dok. Kita mau bahas apa dok siang hari ini? Kita mau bahas tentang obat herbal. Oke, kita mau bahas terkait obat herbal, yes or no. Nah mungkin sahabat pensiunan juga penasaran nih ya, temanya terkait obat herbal. Kira-kira apa sih yang nanti akan dibahas? Nah mungkin kan kita tahu nih kalau di masyarakat gitu ya dok ya, kita dapat mendapatkan obat-obatan di pasaran itu bisa kita beli di apotek, di toko obat, supermarket gitu ya, bisa beli obat herbal ataupun obat tradisional. Sebagian besar masyarakat tuh juga berasumsi bahwa obat herbal ini tuh aman digunakan karena berasal dari bahan yang alami, tidak seperti obat kimia. Tapi apakah memang benar obat herbal ini berkhasiat dan tanpa efek samping? Nah, makanya nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan Dr. Anggi. Kita juga mau bahas terkait jamu ya dok, karena kan Indonesia nih juga punya salah satu warisan budaya Indonesia gitu ya, yaitu tentang jamunya. Kita mungkin nanti akan bahas juga dan terkait jamu. Lalu untuk sahabat pensiunan yang ingin berinteraksi baik langsung maupun WA dapat menghubungi nomor studio di 08 12345 99212. Kita mulai pertanyaan pertama dulu ya dok, boleh ya dok? Boleh, silakan. Ini aku penasaran banget nih dok, sebenarnya apa sih dok obat herbal? Sama nggak ya antara obat herbal dan obat tradisional? Obat herbal tuh sebenarnya obat yang berasal dari bahan alam. Jadi dia bisa mengandung tanaman, bisa mengandung bagian dari hewan, bisa mengandung mineral ataupun campuran dari ketiganya. Dan obat herbal itu sebenarnya tidak selalu sama dengan obat tradisional gitu. Kalau tadi obat herbal itu campuran ya, jadi bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa dari mineral. Obat herbal ada yang tradisional, ada yang tidak tradisional. Oke, apa tuh dok perbedaannya? Yang kita kategorikan tradisional itu kalau dia sudah digunakan secara turun-temurun, paling enggak 3 generasi paling tidak gitu. Jadi kalau misalnya dia obat yang baru tapi obat herbal gitu, misalnya kayak dulu kan sempat booming kulit manggis, ekstrak kulit manggis. Nah, ekstrak kulit manggis. Nah, itu ekstrak kulit manggis itu sebenarnya obat herbal, tapi dia nggak tradisional karena nenek moyang kita itu tidak menggunakan kulit manggis secara tradisional gitu. Jadi dia obat herbal tapi bukan obat tradisional. Sementara kalau yang obat tradisional itu ya obat yang digunakan secara tradisional gitu. Jadi dia biasanya sih obat herbal tapi digunakan secara tradisional. Jadi seperti misalnya jamu. Tadi yang tergolong jamu iya. Tapi kalau misalnya obat herbal tuh sebenarnya juga dibagi jadi 3 tuh Mbak. Jadi ada jamu tadi pertama, ada obat herbal terstandar sama satu lagi obat fitofarmaka. Gitu. Ada 3 jenis berarti ya dok tadi untuk obat herbal. Untuk obat herbal. Tadi yang pertama ada jamu, lalu yang kedua ada obat herbal terstandar berarti itu maksudnya yang udah tersertifikasi BPOM gitu dok atau gimana? Sebenarnya 3-tiganya harus tersertifikasi BPOM. Jadi harus ada izin edar dari BPOM gitu. Cuma bedanya kalau si jamu itu dia benar-benar digunakan tuh sama seperti ketika nenek moyang kita menggunakan. Gitu. Jadi misalnya kalau daun daun saga, sariawan gitu. Ya misalnya ada daun-daunan yang dijadikan teh gitu, direbus terus airnya kita minum. Ya udah itu cara menggunakannya tetap seperti itu gitu loh. Jadi misalnya dijualnya sebagai daun dicincang terus nanti direbus, airnya diminum. Itu tetap masuk sebagai jamu. Cuman untuk penjualan tetap harus ada izin dari BPOM gitu. Kalau obat herbal terstandar, dia sudah harus ada pengujian dari uji hewan, harus ada hasilnya gitu, harus ada pengujian hewannya itu.
untuk dia bisa tergolong sebagai herbal terstandar. Iya, tapi hanya baru di hewan. Uji di manusianya lebih ke keamanan aja gitu. Kita belum lihat manfaat di manusia. Kalau mau masuk fitofarmaka, berarti dia harus sudah masuk uji klinik yang di manusia. Jadi sudah terbukti manfaatnya di manusia dan tentunya sudah harus terbukti aman ya. Oke, jelas nih dok. Saya udah nangkap jadi di antara ketiga itu perbedaannya. Oke, sahabat pensiunan mungkin kita stop di sini dulu gitu kan biar semakin penasaran terkait obat herbal itu seperti apa. Juga tadi lagi kalau ada sahabat pensiunan yang mau bertanya boleh juga. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang masalah obat herbal atau obat tradisional dan jamu-jamuan, kita jeda dulu sejenak untuk menikmati beberapa lagu enak berikut ini. Oke, sahabat pensiunan dan pendengar radio Cahayu Cirebon yang masih setia bersama kami, masih di studio RSUI di kawasan Depok, Jawa Barat bersama saya Latifa dan Dr. Anggi. Kami akan lanjutkan pembahasan tentang obat herbal yes or no. Bagi Anda yang ingin berinteraksi baik langsung ataupun melalui WA, dapat menghubungi nomor studio di 08 12345 99214. Oke, Dokter Anggi, tadi kita udah bahas sedikit terkait obat herbal dan obat tradisional ya dok. Ini kita mau bahas lagi terkait obat herbal dan obat kimia dok. Jadi sebenarnya kalau obat kimia itu kan mungkin yang kita sering konsumsi selama ini gitu ya dok, yang diresepkan dengan dokter kayak gitu ya. Sebenarnya secara ilmiahnya apa sih dok perbedaan antara obat herbal dan obat kimia ini dok? Oke, jadi sebenarnya sih perbedaan yang mendasar gitu ya antara si obat herbal dengan obat kimia tuh kalau obat herbal tuh dia masih mengandung campuran berbagai zat kimia gitu. Nah campuran ini itu tuh kerjanya bisa saling bersinergi atau juga bisa sebenarnya saling antagonis gitu. Jadi sebenarnya saling berlawanan tapi kadang-kadang justru menguntungkan gitu. Karena jadi kalau yang satunya punya efek yang nggak baik, yang satunya ini bisa menetralisir gitu. Jadi kalau si obat herbal ini masih mengandung campuran lah gitu zat kimia gitu ya. Sementara kalau obat kimia itu ya dia biasanya ya tinggal satu zat tunggal gitu ya. Mungkin kan Bapak Ibu juga tahu lah ya misalnya ada obat demam gitu ya. Ya dengan merek tertentu lah. Isinya kan ya udah itu paracetamol gitu. Kita tahu zat kimianya yang berefek itu adalah si paracetamol. Nah untuk si obat herbal itu tuh seringkali kita nggak tahu sebenarnya zat kimia yang mana yang sebenarnya efektif untuk jadi obat gitu. Jadi dia ada zat A, B, C, D gitu. Dia harus dipakai barengan tuh karena kita masih belum tahu nih sebenarnya yang efektif yang mana gitu. Mungkin mudahnya sih seperti itu ya untuk perbedaan obat herbal sama obat kimia gitu. Berarti bisa dibilang itu kalau kimia itu mungkin bisa tadi dari satu tipe jenis gitu ya dok? Atau saya salah nangkap nih dok. Gini kali kayak gampangnya. Sebenarnya ada beberapa obat kimia yang dia asalnya dari obat herbal awalnya ditemukannya gitu ya. Oke. Jadi dari sebuah tanaman misalnya gitu dok. Jadi misalnya dari satu tanaman gitu. Awalnya sih dipakai mungkin untuk obat demam. Yang saya bisa kasih contoh mungkin karena saya lumayan banyak ada penelitian lah terkait obat malaria gitu. Jadi ada satu obat malaria namanya artemisinin, di Indonesia juga sudah dipakai. Nah itu awalnya dari obat herbal di Cina gitu. Jadi dari satu tanaman tadinya dipakainya mungkin untuk obat demam aja, cuman terus kan mungkin di sana masih ada malaria ya, jadi mungkin dikasih obat itu kok sembuh nih gitu. Terus dilakukan penelitian, mungkin lama ya tapi penelitiannya mungkin puluhan tahun gitu, akhirnya kita bisa tahu oh zat yang ini nih si artemisinin ini yang ternyata efektif gitu untuk anti malaria. Jadi akhirnya kita isolasi namanya. Itu kita isolasi dari si tanamannya itu. Terus ya udah itu yang dijadikan obat kimia terus ya diproduksi secara sintetik ya tentunya supaya kita bisa dapat jumlah yang banyak dan memenuhi kebutuhan gitu. Oke, mulai panas nih dok saya dok. Jadi mulai menarik pembahasannya nih. Ini pas banget pertanyaan saya juga yang ada di kepala saya pas banget sama pertanyaan dari Ibu Astuti di Semarang. Ini mirip juga pertanyaannya dengan Pak Bambang di Jogja.
Kalau Ibu Astuti tanyanya sebenarnya gini dok, obat herbal itu banyak ya dok di pasaran gitu ya, yang kita bisa temukan sangat mudah di toko obat gitu ya dok ya, di warung-warung obat juga misalkan banyak gitu ya. Termasuk di apotek juga. Gimana sih dok cara kita untuk cek obat herbal resmi yang memang sudah terdaftar di BPOM? Itu satu. Karena kan khawatir banyak yang beredar ini palsu nih dok, gitu kan. Walaupun sudah ada BPOM-nya. Apalagi kalau beli online. Kita kan juga sekarang udah mulai e-commerce nih, mudah banget ya gitu ya. Beli-beli online gitu. Jadi ada nggak sih dok sebenarnya cara kita untuk ngecek obat herbal yang aman kayak gitu? Oke, ini langsung ngecek yang aman ya Mbak ya, langsung ngecek sini sebenarnya obatnya udah terdaftar atau belum. Mungkin pertama-tama saya cerita dulu kalau obat herbal di Indonesia saat ini hampir semuanya masih dijual sebagai obat bebas. Ketika BPOM itu menyetujui peredaran, itu artinya BPOM menjamin bahwa obat ini aman selama digunakan sesuai dengan apa yang tertera di kemasan gitu ya. Anjuran pakainya ya dok? Harus sesuai dengan anjuran pakai itu gitu. Jadi itulah gitu. Jadi karena dia dijual sebagai obat bebas, bukan sesuatu yang harus diresepkan oleh dokter, jadinya BPOM sangat hati-hati ketika melakukan review gitu ketika ada obat mau masuk untuk memastikan obatnya itu aman. Nah, untuk mengeceknya itu sebenarnya BPOM punya website namanya cekbpom.pom.go.id. Agak panjang tuh. Tapi coba masukin cek BPOM gitu di googling ya gitu, terus nanti ketemu kok, biasanya dia langsung muncul, ya udah itu diklik, silakan masukkan mereknya atau nomor izin edarnya, itu bisa untuk dicek, nanti dia biasanya akan keluar sih kalau emang sudah terdaftar gitu ya. Ya ini saya langsung buka juga nih dok dari handphone. Jadi untuk sahabat pensiunan yang ini untuk Ibu Astuti di Semarang. Jadi sebenarnya bukan untuk obat herbal aja ya dok, semua obat. Sebenarnya itu semua obat. Jadi untuk semua obat yang kita konsumsi jangan sembarangan ya dok gitu ya. Jadi kalau misalnya kita agak ragu, terutama misalnya belinya juga di online gitu kan, itu bisa dicek BPOM. Jadi website-nya adalah cekbpom.pom.go.id. Nanti bisa masukkan nama produknya apa. Jadi misalnya nama produk A gitu ya. Terus nanti bisa ditambahin misalnya dia mereknya apa. Terus juga dia bentuknya apa. Misalnya sirup kah gitu ya, tablet kah. Nanti di situ akan muncul apakah dia memang terdaftar atau enggak gitu. Jadi itu salah satu tipsnya ya dok. Iya, atau nama produsennya juga bisa sih, nama pabriknya misalnya itu ada pilihan tuh kan, kalau diklik terus dia keluar mau nama apanya yang kita cari gitu. Yang ada di bayangan saya kalau jamu itu Sido muncul gitu. Boleh nggak nih ya saya? Berarti itu salah satu tips ya untuk kita memilih obat yang aman gitu ya dok ya. Lanjut lagi nih dok. Beberapa di masyarakat juga terkadang misalnya masyarakat misalnya terkena suatu penyakit gitu ya dok. Terus akhirnya dia berobat gitu ya dengan rawat jalan misalnya gitu ya ke fasilitas pelayanan kesehatan, minum obat kimia. Terus misalnya nggak ada perbaikan. Terus ada pengalaman gitu ya dari teman yang lain misalnya, saya enakan nih gitu minum obat ini gitu, obat herbal gitu. Apakah obat herbal ini aman dok gitu? Seberapa aman sih obat herbal gitu? Apakah pasti lebih aman nggak sih dibanding obat kimia gitu? Karena kan kita mikirnya obat herbal nih alami gitu kan, dari tumbuh-tumbuhan kayak gitu kan. Sementara kalau kimia tuh kan kesannya dibuat ya zat kimia gitu kan, senyawa sintetik gitu ya, sintetik gitu. Seperti apa sih dok? Apakah memang apakah seberapa aman nih si obat herbal ini gitu? Pasti lebih aman nggak dibanding obat kimia? Oke, kita ngomongin kalau obat herbalnya dipakai sendirian dulu kali ya. Ntar kan ada cerita lagi kalau misalnya obatnya, soalnya sering nih orang nanya kalau misalnya kita udah minum obat kimia boleh nggak minum obat herbal? Nah itu mungkin nanti cerita nanti ya gitu. Kita ngomongin yang kalau dia pakai tunggal dulu deh si obat herbalnya doang. Ya sebenarnya kan apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh tuh ada efek yang menguntungkan dan ada efek yang merugikan ya. Apapun itu termasuk makanan sekalipun sebenarnya kayak gitu. Nah begitu juga dengan
si obat herbal dan obat kimia sebenarnya sama gitu. Dia bisa menimbulkan efek yang menguntungkan tapi bisa juga menimbulkan efek yang merugikan. Kalau misalnya di obat kimia itu kita udah tahu kan satu zat tunggal yang punya efek ya. Jadi kita bisa predik nih kemungkinan efek sampingnya apa aja ya gitu, kita bisa prediksi. Sementara kalau di obat herbal tadi kan saya cerita dia masih campuran zat kimia ya sebenarnya. Jadi ketika masuk terus menimbulkan efek gitu dan efeknya itu sesuatu yang merugikan yang sebenarnya tidak kita inginkan, kita jadi agak susah sebenarnya untuk mengidentifikasi mana yang bikin efek samping itu gitu. Jadi kalau ditanya bisa menyebabkan efek samping atau enggak, bisa tetap. Karena ya itu semua barang, semua zat itu yang kita masukkan pasti ada dua efek itulah, menguntungkan dan merugikan. Makanan pun sebenarnya kayak gitu kan. Ada orang-orang yang alergi makanan misalnya gitu kan. Ya itu makanan di orang lain gak apa-apa, tapi di dia misalnya alergi gitu ya kan merugikan juga gitu. Begitu juga dengan obat herbal sebenarnya sama sih, bisa bikin efek samping juga. Oke, gitu. jadi pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya ya dari setiap apapun yang kita pilih. Tadi saya jadi menarik nih dok, berarti dari tadi sempat statementnya dokter terkait cara penggunaan obat pun berarti kita nggak boleh bukan mencampur. Jadi misalkan saya lagi minum obat kimia nih ya, misalkan saya demam, saya lagi minum paracetamol gitu ya, berarti sebaiknya obat kimia tidak digabungkan dengan obat herbal gitu dok, karena khawatir nanti di dalam tubuh terjadi sesuatu komplikasi gitu ya dok ya, atau kayak gimana nih dok? Iya, sebenarnya kalau ditanya apakah bisa ada interaksi atau enggak, sebenarnya bisa, karena saat ini gitu udah banyak penelitian yang meneliti tentang interaksi bahkan antara obat kimia dengan makanan. Gitu ya, mungkin kalau yang terkenal, kalau yang ya mungkin Bapak Ibu suka baca-baca di internet gitu, yang paling terkenal sebenarnya grapefruit, yang udah ketahuan dia berinteraksi dengan banyak zat, dengan banyak obat ya. Cuman kan di kita kan grapefruit itu nggak terkenal ya, maksudnya mungkin buahnya sendiri pun nggak nyampe ke sini gitu, dia harus impor gitu. Untuk di penelitian-penelitian tuh sebenarnya udah banyak juga gitu yang neliti itu. Nah itu aja makanan aja bisa interaksi sama obat, apalagi ini obat herbal kan sebenarnya gitu dengan si obat. Jadi sebenarnya bisa berinteraksi, bisa. Cuman sampai saat ini penelitian tentang interaksi obat herbal dengan obat kimia tuh belum banyak dilakukan gitu. Cuman kalau belum dilakukan bukan berarti nggak ada gitu. Makanya kita harus hati-hati aja kalau memang mau menggunakan, karena kita belum tahu nih ada interaksinya atau enggak. Kalau toh kita mau mengira-ngira gitu ya, misalnya kita tahu minum jus seledri itu bikin tekanan darahnya rendah gitu, drop. Jadi untuk Bapak Ibu yang sedang minum antihipertensi harus hati-hati kalau mau minum jus seledri juga. Oke, gitu. Berarti kalau konsultasi ke dokter, misalnya dia punya hipertensi, itu juga diceritakan ke dokternya gitu ya dok? Misalkan saya minum jus seledri gitu ya? Iya. Itu yang estimun itu juga beberapa orang bikin hipotensi gitu, itu juga harus hati-hati gitu. Nah mungkin ada beberapa obat yang nggak boleh minum teh. Obat yang nggak boleh minum teh, sebenarnya kalau minum obat sebaiknya minum pakai air putih. Jangan minum pakai teh gitu. Jadi itu sih. Nah kalau saya sih biasanya nganjurinnya, karena kita toh kan belum punya data ya, kita belum tahu nih sebenarnya bakalan berinteraksi atau enggak. Kita bisa mengira-ngira sebenarnya dari efek ketika minum obat herbal itu efeknya apa, terus ini ada obat yang efeknya kira-kira mirip, nah itu kita bisa ngira-ngira. Cuman kalau misalnya kita benar-benar ngeblank sama sekali, ini saya biasanya cuma bilang oke, boleh lah mau minum obat obat herbal bareng sama obat kimia, cuman mungkin dijarakin 2 jam kali ya gitu. Jadi biar paling enggak penyerapannya tuh enggak barengan gitu. Oke, jadi gitu. Dikasih jeda gitu ya 2-3 jam agar penyerapannya di dalam tubuhnya itu enggak barengan di dalam gitu lambungnya tuh enggak barengan gitu. Tapi itu juga enggak menghindari kalau interaksi obatnya tuh enggak di lambung, enggak di bagian penyerapan gitu, ya enggak menghindari sih sebenarnya. Ini kita lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang di Jogja.
Tadi dari Semarang kita beralih ke Jogja. Dok mau tanya, saya pernah pakai herbal yang dalam promonya berdasarkan testimoni dokter. Nah nih biasanya memang pengobatan berbasis testimoni. Saya beli tapi tidak ada dampak perubahan signifikan setelah diminum. Bagaimana memilih obat herbal yang benar dan bermutu? Tips lagi nih dok. Iya, tips lagi. Ya, ya jadi kan sebenarnya obat herbal ini apa ya, untuk pengembangan penelitiannya itu memang belum banyak ya. Ini dari Pak Bambang ya, dari Jogja ya. Jadi kan sebenarnya belum banyak. Jadi memang data-data yang ada paling ya itu tadi dari data turun-temurun, misalnya kalau bentuknya masih jamu, atau misalnya dari data-data pada pengujian di hewan kalau dia obat herbal terstandar gitu. Jadi hanya berdasarkan itu gitu. Nah kalau misalnya mau milih, kita lihat dulu nih kondisinya Pak Bambang kenapa misalnya. Oh saya dengan gangguan saluran cerna, misalnya perutnya suka kembung atau apa. Nah kita pilih yang memang indikasinya memang untuk itu gitu. Terus kita lihat di kemasannya gitu, dia indikasinya apa, efek sampingnya apa, kontraindikasi atau ada perhatian khusus gitu, dibaca di situ gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya testimoni orang kan bisa beda-beda gitu. Jadi nggak berdasarkan data yang sahih dari penelitian gitu ya. Kalau saya sih mending itu kita cari yang kira-kira indikasinya sesuai dengan kondisi kita, terus baca bener cara penggunaannya seperti apa. Jangan lupa cek dulu ada nomor izin edarnya atau enggak gitu ya, untuk keamanan lah ya itu. Terus kalau udah ya bisa digunakan sesuai sama petunjuk di kemasan aja gitu. Saya jadi ini nih dok, jadi kalau misalkan kita beli obat gitu ya dok, itu di belakangnya itu kan dia pasti akan ada tulisan adalah cara pemakaian, misalnya 3 kali sehari 1 tablet gitu ya dok. Terus lalu ada lagi komposisi dia nih terdiri dari bahan apa aja. Jadi itu harus kita baca ya dok. Terus sama ini itu kegunaannya untuk apa? Obat batuk pilek misalnya gitu. Sama satu lagi adalah kontraindikasi ya dok. Misalnya dia untuk tidak boleh untuk ibu hamil, misalnya ibu hamil dan menyusui, tidak boleh untuk orang dengan tekanan darah tinggi, gagal ginjal gitu-gitu ya dok. Itu jadi itu juga perlu diperhatikan oleh sahabat pensiunan di rumah sebelum mengkonsumsi sebuah obat, baik itu obat herbal maupun obat kimia. Oke, baiklah sahabat pensiunan dan pendengar Radio Cahayu, sebelum kita berlanjut lagi ke segmen lainnya, kita jeda sejenak dengan beberapa lagu enak berikut ini. Oke, sahabat pensiunan dan pendengar Radio Cahayu Cirebon, masih setia bersama kami dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya Latifa dan Dr. Anggi. Kami akan lanjutkan pembahasan tentang obat herbal yes or no. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat berinteraksi baik langsung ataupun WA dengan menghubungi nomor studio di 081234599 214. Oke, Dokter Anggi, ini kita masih lanjut lagi nih dok ngebahas terkait obat herbal. Tadi kita udah ngebahas terkait aman gak sih obat herbal gitu lah. Lalu saya mau bahas efek samping nih dok, jangka panjang. Kita kan kayak obat herbal tuh kan salah satunya minumnya jamu-jamuan ya dok. Misalnya kayak kita minum, misalnya kalau saat lagi datang bulan tuh ya dok, saya suka minum sebuah merek jamu terkenal gitu ya, kemasan untuk mengatasi sakit perut gitu ya saat menstruasi. Sebenarnya aman gak sih dok kalau kita mengkonsumsi sebuah obat herbal ini dalam jangka panjang kayak gitu? Ada gak sih efek sampingnya? Ada juga obat herbal tuh yang kalau masuk angin gitu ya, terkenal tuh gitu kan biasanya jangan lupa minum obat itu kalau masuk angin gitu. Ada gak sih efek samping dari si jamu-jamuan ini atau dari si obat herbal lainnya? Ya sebenarnya sih penelitian-penelitian tentang si obat herbal ini tuh belum ada yang benar-benar meneliti sampai jangka panjang gitu. Karena kalau di Indonesia kan perkembangan penelitian obat herbal juga mungkin baru 10-15 tahun terakhir ya. Kan Kak sebenarnya kalau mau kita lihat jangka panjang ya mungkin ada kayak studi observasional yang mengikuti orang-orang yang minum obat itu mungkin
belasan puluhan tahun gitu misalnya ya kalau benar-benar rutin. Tapi kalau kasusnya tadi kayak Mbak Latifah tadi gitu yang atau tadi kayak yang masuk angin tadi gitu ya, itu kan mungkin minumnya cuman pas datang bulan aja gitu kan, atau misalnya pas masuk angin doang. Kita kan masuk angin juga nggak tiap hari gitu kan. Nah kalau itu sih mungkin relatif masih aman ya, karena kita mungkin juga pakainya sekali-sekali doang kalau pas lagi masuk angin atau datang bulan aja gitu, jadi relatif masih aman gitu. Cuman kalau bener-bener yang dipakainya tuh misalnya obatnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari terus pakainya bener-bener tahunan, itu kayaknya sih belum ada penelitian tentang itu gitu. Cuman kalau misalnya ya itu kan soalnya obat herbal dijual bebas ya tadi saya cerita, jadi kan kita sebenarnya tidak bisa membatasi pembelian si obat herbal ini gitu ya di orang-orang di masyarakat tuh kita agak sulit gitu membatasi. Mungkin kalau benar-benar pakainya sudah tahunan dan sangat rutin gitu, paling enggak kita mungkin cek fungsi ginjal, fungsi hati kali ya paling gampang gitu. Walaupun obat-obat herbal yang masuk kategori herbal terstandar sebenarnya dia sudah diuji sih biasanya untuk efek samping yang umum kayak gangguan fungsi ginjal, fungsi hati gitu sebenarnya sudah dicek, tapi penggunaannya memang bukan untuk jangka panjang. Jadi paling mereka pakai 1 minggu, 2 minggu gitu sesuai sama dosis terapinya, terus dilihat ini menyebabkan gangguan fungsi di organ kita atau enggak gitu. Cuman kalau yang jangka panjang banget sebenarnya kayaknya datanya masih sedikit gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak dok. Jadi intinya memang tadi juga dokter menekankan untuk pentingnya kita cek kesehatan secara rutin juga ya. Jadi mungkin kalau memang udah lanjut usia gitu ya, udah 50, 40 sebenarnya 40 ke tahun ke atas. Terus mungkin kita juga harus melakukan cek kesehatan gitu ya. Iya, mungkin kayak medical check up rutin gitu kali ya. Iya, untuk mungkin bisa jadinya mendeteksi hal-hal yang mungkin terjadi dalam tubuh kita gitu ya. Cuman tadi penting sebenarnya baca lagi sih aturan kemasan dari obat itu ya dok ya. Iya, itu juga. Pasti kan biasanya kalau saya nggak salah baca tuh, kalau di belakang kemasan obat tuh suka ada peringatan jika Anda tidak mengalami misalkan batuk pilek nih, kalau kalau pileknya nggak sembuh selama 1 minggu setelah minum obat ini, segera suruh ke dokter gitu kan ya dok ya, kayak gitu. Mungkin juga di obat herbal itu ada kayak gitunya gitu. Ada. Terus juga saya mau tanya dok, apakah dokter-dokter di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ini apakah juga meresepkan obat herbal dok? Karena kan misalnya kita mau konsultasinya kemana nih kalau kita ngomong obat herbal, apakah kita juga bisa konsultasi ke dokter kayak gitu, tapi apakah dokter juga merekomendasikan obat herbal? Itu ya, jadi kalau sebenarnya sih kalau pendidikan kedokteran kita saat ini kan ya masih berkiblat ke kedokteran barat gitu ya, jadi memang di kurikulum itu tidak ada pelajaran tentang obat herbal gitu, jadi dokter-dokternya juga tidak meresepkan obat herbal sebenarnya kalau memang dia tidak mempelajari khusus untuk obat herbal gitu. Jadi memang kalau untuk dokter-dokter yang berminat gitu, dia akan selesai jadi dokter umum mungkin dia akan belajar lagi gitu untuk tentang si obat herbalnya ini gitu. Yang kalau yang sudah belajar mungkin sudah paham benar baru berani meresepkan gitu. Tapi kalau yang benar-benar baru lulusan dokter gitu ya, terus kita belum ada tambahan khusus lah gitu tentang obat herbal, biasanya sih tidak meresepkan gitu. Karena kan dokter-dokter juga nggak berani ya meresepkan. Kalau meresepkan artinya kita merekomendasikan pasiennya pakai gitu. Nah kalau nggak kita yakin bener gitu efeknya apa, efek sampingnya gimana gitu, kita juga nggak berani tuh ngeresepin obat gitu ke sembarang orang gitu ya. Oke, baik dok. Ini kita lanjut ke pertanyaan nih dari sahabat pensiunan. Dari Ibu Roy di Sukma Jaya Depok. Ini ada 4 pertanyaan ya dok. Nanti saya coba bacain banyak dulu. Juga nih. Nanti kita rangkum mungkin satu-satu. Jadi yang pertama itu terkadang obat herbal itu diklaim dapat memperlambat proses penuaan. Apa pendapat dokter terkait klaim ini? Lalu yang kedua, seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita berubah. Apakah ada perbedaan dalam cara tubuh usia pensiunan merespon obat herbal dibandingkan dengan obat yang lebih muda, dibandingkan dengan orang yang lebih muda? Jadi ini bagus banget nih pertanyaan dari Ibu Roy terkait cara tubuh dan juga usia. Cara tubuh merespon dari kinerja obat dengan usia. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memastikan bahwa obat herbal yang dikonsumsi benar-benar aman dan bebas dari bahaya pemalsuan? Ini udah kita bahas tadi ya dok, yang nomor 3. Jadi jangan lupa bisa dicek di websitenya BPOM.
Lalu nomor 4, menurut dokter lebih baik mana antara obat konvensional dengan obat herbal jika dikonsumsi rutin? Obat konvensional tuh maksudnya obat kimia. Oke, boleh dok, jadi ada 3 pertanyaan. Yang terakhir dulu mungkin dok, lebih baik mana antara obat konvensional dengan obat herbal jika dikonsumsi rutin? Sebenarnya tergantung dari tujuan penggunaan obatnya juga ya. Jadi kalau dan penyakitnya tentu saja tergantung tujuan dan penyakitnya gitu, karena obat ya itu sih tergantung ya, karena mungkin ada kondisi-kondisi penyakit tertentu yang belum ada obat herbalnya misalnya, atau efikasi atau manfaat dari obat herbalnya tuh belum terbukti gitu misalnya. Nah untuk kondisi-kondisi kayak gitu ya baiknya minum obat kimia aja gitu, karena ya kondisinya memang mungkin harus diperbaiki, karena kalau nggak diperbaiki mungkin jadi bisa berkelanjutan gitu, jadi komplikasi yang lebih parah gitu kan. Kalau kayak gitu ya pakai obat kimia misalnya. Tapi kalau misalnya hanya untuk misalnya nih meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya obat herbal beberapa ada yang seperti itu ya. Jadi indikasinya dulu memang kita untuk COVID itu ya dok, itu biasanya kita itu sempat tren banget waktu COVID. Pandemi itu kita ada jamu-jamuan yang kita seduh sendiri gitu ya dok ya, jahe gitu ya, terus juga kunyit, serai, jamu pon-pon, betul. Nah kalau itu mah kalau mau minum tiap hari juga nggak masalah ya gitu. Apalagi kalau yang kita produksi sendiri gitu, maksudnya kita tahu nyiapinnya, tahu bahannya gitu, nggak masalah sih, karena kan penggunaannya juga biasanya kalau yang kita siapin sendiri masih tradisional tuh. Jadi mungkin kita rajang, terus kita rebus, harinya yang kita minum gitu. Biasanya sih nggak masalah kalau kayak gitu. Atau ada memang obat-obat herbal yang jadi seperti vitamin ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu juga kalau mau diminum jangka panjang sih rasanya nggak apa-apa gitu. Cuman kan dia nggak punya tujuan khusus mintanya, misalnya menurunkan tekanan darah. Nah itu rasanya untuk obat herbal belum ada yang benar-benar terbukti bisa menurunkan tekanan darah seperti obat kimia. Gitu, makanya tergantung kondisi sih. Lalu pertanyaan tadi nomor 2 terkait metabolisme tubuh dok. Cara respon tubuh dengan hubungannya dengan usia. Nah nih sebenarnya untuk masalah metabolisme ini ya itu kaitannya nggak cuma di obat herbal tapi juga obat kimia sebenarnya gitu. Jadi nggak ada perbedaan dalam merespon obat kimia sama obat herbal kalau dikaitkan sama usia gitu ya. Kan seiring waktu sebenarnya metabolisme kita memang menurun gitu. Jadi fungsi hati, fungsi ginjalnya itu memang dari tahun ke tahun gitu semakin kita menua ya sebenarnya menurun, cuman penurunannya mungkin perlahan ya. Jadi apalagi zaman sekarang kualitas hidup kan udah makin baik tuh. Jadi walaupun mungkin usianya udah lansia, udah mungkin 70 misalnya, cuman fungsi ginjal, fungsi hatinya ya tetap oke aja gitu, karena mungkin memang dari mudanya hidupnya juga udah sehat gitu. Cuman secara fisiologis sebenarnya fungsinya sih menurun memang gitu. Jadi kalau ditanya terus gimana gitu dengan badan kita merespon obat, ya menurun metabolismenya, terus ekskresinya juga ekskresi itu pengeluaran ya, kemampuan kita mengeluarkan si obat itu dari dalam tubuh juga sebenarnya menurun. Berarti jawabannya iya ya dok? Iya sebenarnya iya. Oke, jadi memang ada perbedaan dari cara tubuh merespon dengan hubungannya dengan usia tadi ya. Usia tua pasti akan lebih. Tapi mungkin saya tambahin dikit ya Mbak, jadi kan selama itu masih dalam batas normal, jadi parameter-parameter laboratorium kalau kita cek ya fungsi ginjal, fungsi hati yang masih dalam batas normal ya nggak masalah gitu. Walaupun menurun kita masih sehat berarti gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang gimana banget sih. Karena biasanya penurunan itu tuh ada berapa persen dia akan dikatakan tidak normal gitu ya. Misalkan kayak fungsi ginjal sehat itu kan 100% dikatakan tidak normal. Itu ketika sudah di bawah berapa persen gitu ya dok ya? Iya, jadi selama masih dalam batas itu ya nggak masalah sih. Oke, satu lagi nih dok, pertanyaan dari Ibu Roy. Masya Allah banget nih, banyak banget pertanyaannya. Ibu Roy dari Sukma Jaya Depok, nih tetangganya RSUI ya Bu. Jadi boleh kalau misalkan mau konsultasi juga ke RSUI. Terkadang obat herbal diklaim dapat memperlambat proses penuaan. Nah, apa pendapat dokter? Sampai saat ini rasanya belum ada obat herbal yang secara klaim resminya yang terdaftar di BPOM bisa memperlambat proses penuaan ya Bu ya. Kalau memang ada sih boleh juga tuh Bu. Kita sebenarnya pakai, Bu, ya. Kuncinya itu adalah happy mungkin ya dok ya. Dan hidup sehat ya. Dan hidup gitu. Sehat tentu saja. Jadi sehatnya lahir dan batin, fisik dan juga mental gitu ya. Jadi memang berarti mungkin belum ada gitu ya dok ya.
Belum ada sih, mungkin kalau yang klaim resmi ya. Oke. Nggak tahu yang klaimnya nggak Yang resmi berbasis ya. mungkin testimoni tadi gitu ya. Oke dokter, ini tadi dari Depok kita akan ke Bandung. Ada pertanyaan dari Arma di Bandung. Ini Bapak kali ya, Bapak Arma. Tensi saya tinggi, jadi tiap hari minum obat kimia dari dokter. Pernah tidak saya minum, tensi jadi naik. Saran dokter, obat herbal apa yang bisa diminum untuk darah tinggi dan apa minumannya harus diselingi 4 jam dari setelah minum obat kimia. Terima kasih. Darah tinggi ya, ini berarti ya. Terus udah minum antihipertensi masih tinggi gitu ya. Sebenarnya sih kalau saran saya sih konsultasi lagi ya Pak ke dokternya. Saya nggak bisa langsung menyarankan, oh ya minum obat herbal ini aja gitu. Kayaknya tidak etis tuh Pak kalau kita sebagai dokter langsung konsultasi di sini nggak etis. Kita kan mesti lihat dulu ya kenapa kok antihipertensinya nggak efektif gitu. Mungkin cara minumnya masih kurang tepat, dosisnya mungkin kurang tepat, memang mungkin dokternya masih adjusting dosis gitu kan, itu masih sangat mungkin gitu. Jadi baiknya konsultasi dulu gitu, mungkin nanti kalau setelah dari dokternya mungkin ada adjusting dosis, mungkin ada interaksi dengan obat lain dan sebagainya, mungkin baru kita bisa tahu nih apakah butuh obat lain atau enggak gitu sebenarnya. Jadi harus pastinya adalah kembali ke dokternya dulu ya dok ya untuk konsultasi lebih lanjut. Jadi karena mungkin kan dokter juga nggak memeriksa bapaknya gitu ya. Jadi pasti yang lebih mengetahui bagaimana kondisinya adalah dokter yang biasa. Yang periksa dan memberikan obat ya. Oke, jadi gitu ya Pak Arma ya. Jadi sebaiknya mungkin bisa ditanyain dulu nih sama dokternya gitu. Bisa jadi ada interaksi dari suatu obat gitu ya yang membuat tensinya jadi tinggi. Kan nggak tahu juga ya kita. Oke. Kita berlanjut dari Depok ke Bandung, sekarang kita ke Jakarta. Oh balik lagi. Iya balik lagi. Ibu Wina di Jakarta. Apakah benar obat kimia kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama ada efek buruk? Karena ada beberapa penyakit yang memang kita harus minum obat kimia terus. Apakah obat herbal dijamin lebih aman, tidak ada efek buruk untuk kesehatan jangka panjang? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya sudah kita bahas sedikit-sedikit ya dari yang awal-awal tadi gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah minum obat kimia jangka panjang udah pasti menyebabkan efek buruk, sebenarnya saya bisa bilang belum tentu gitu, karena tergantung sakitnya. Kadang-kadang memang ada penyakit-penyakit yang progresif gitu. Kadang-kadang emang penyakitnya progresif, jadi ya mau dikasih obat mau enggak ya mungkin kejadian juga gitu ya efek buruknya itu. Atau memang orangnya yang cukup sensitif gitu. Jadi mungkin di orang lain minum obat itu jangka panjang nggak apa-apa, cuman di dia mungkin karena kondisi-kondisinya yang menyebabkan ada efek buruk, itu juga bisa. Ada juga orang yang ya aman-aman aja gitu pakai obat itu sesuai aturan, sesuai kondisinya dia, pakai jangka panjang mungkin hampir seumur hidup misalnya, dan tetap aman gitu, bisa juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang butuh obat jangka panjang, jangan lupa untuk kontrol ke dokter, jangan terus cuman minum obatnya doang tanpa kontrol ke dokter. Nih sekalian edukasi boleh ya Mbak yang nggak terkait sama herbal ya gitu. Jadi pastiin untuk kontrol ke dokter, karena dokter itu selain melihat respon terapi ya, dia juga akan melihat respon efek sampingnya gitu. Nah untuk obat herbal sebenarnya sama, tapi tadi balik lagi kita tuh untuk obat herbal masih belum ada penelitian untuk jangka panjang gitu. Jadi memang iya kalau toh kita misalnya mau pakai jangka panjang mungkin bisa konsultasi ke dokter. Terus mungkin ya paling enggak minimal mungkin cek itu ya fungsi hati, fungsi ginjal sih untuk sementara. Mungkin nanti kalau kita udah ilmunya udah lebih maju, kita bisa tahu nih bahwa obat herbal ini menyebabkan efek samping ini untuk jangka panjang misalnya. Nah itu kita bisa lebih hati-hati lagi gitu. Oke, gitu ini seru banget sebenarnya Dokter Anggi, tapi kita bakalan lanjutin lagi nanti. Kita jeda sejenak dengan beberapa lagu enak berikut ini. Oke, halo sahabat pensiunan dimanapun berada, masih bersama Latifa dan Dokter Anggi dari studio RSUI Depok. Kita masih ngebahas terkait obat herbal. Saya masih mau ngebacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk.
Ini ada dari Pak Eko di Surabaya. Dok, saya rutin tiap hari minum rebusan daun salam kalau pagi dan malam rebusan daun sirsak. Sudah jalan 5 bulan ini. Apakah sudah ada penelitian yang membuktikan 2 hal tersebut, Dok? Apakah baik untuk kesehatan? Ini menarik nih, Dok. Jadi kan kita tuh masyarakat Indonesia gitu ya, kita tumbuh dengan tanaman rempah-rempah yang luar biasa. Kita punya jahe, kunyit gitu kan, salam, sereh yang itu tuh termasuk dedaunan tadi itu kan, itu ternyata memiliki kayak manfaat gitu ya untuk kesehatannya. Sebenarnya seperti apa sih, Dok? Apakah sudah ada penelitian? Dan khusus pertanyaan dari Pak Eko ini terkait daun sirsak sama daun salam. Nah, sebenarnya terkait daun sirsak sama daun salam ini saya juga udah pernah dengar ya punya manfaat. Ada yang katanya untuk untuk persendian kalau nggak salah ya daun salam itu. Terus ada yang bilang buat kolesterol gitu. Macam-macam lah gitu yang saya dengar. Cuman sepengetahuan saya sejauh ini sebenarnya untuk penelitiannya yang dalam bentuk jamu ini kan dalam bentuk jamu nih ya. Jadi penggunaannya benar-benar masih tradisional, direbus mungkin berapa lembar direbus terus airnya diminum. Nah, itu sebenarnya belum ada penelitiannya gitu. Jadi mungkin yang saya dengar kebanyakan testimoni tuh. Cuman kalau saya mikirnya sih selama penggunaannya benar-benar masih tradisional seperti itu, yang kita minum juga hanya airnya aja gitu kan, yang penggunaannya sama persis lah dengan para nenek moyang kita gitu, harusnya sih selama gak berlebihan sih gak apa-apa ya kalau misalnya mau diteruskan gitu. Oke, berarti sebenarnya selama tidak ada efek samping nggak masalah. Ya, selama tidak ada efek samping ya. Jadi memang harus kita ngomongnya, harus mendengarkan atau harus merasakan ya, dari harus respon tubuh. Merasakan badannya sendiri gitu. Ada efek-efek yang di luar kebiasaan nggak gitu. Kalau misalnya ada, kita mesti ingat lagi itu gara-gara si minum-minuman ini gitu, atau ya kebetulan aja misalnya pas sakit misalnya terus tiba-tiba flu kan mungkin aja ya gitu ya. Cuman itu kita harus benar-benar dengerin badan kita sih. Oke, siap, Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini banyak banget pertanyaannya. Jadi mungkin mohon maaf kalau semuanya nggak bisa saya jawab satu-satu. Dijawab oleh Dokter Anggi. Ada dari Ibu Apriani di Bogor. Apakah sudah ada yang izin praktek resmi bersertifikat untuk para dokter ahli herbal, misalnya di Plang Nama sehingga konsumen yakin nih, Dok? Kalau yang praktek pribadi, saya belum pernah dengar nih ya, Bapak Ibu ya. Cuman yang ada di bawah institusi rumah sakit kalau nggak salah ada. Apa gitu. Tuh, Dok? Ada sebuah rumah sakit? Ada rumah sakit kalau nggak salah ya, cuman kayaknya sih nggak di Jakarta ya gitu. Cuman saya benar-benar lupa ya nama rumah sakitnya apa. Cuman kalau nggak salah memang ada gitu. Terus Kemenkes itu dulu punya sampai sekarang sih sebenarnya kayak kebun untuk tanaman obat itu ya di daerah Tawangmangu itu kalau nggak salah juga ada yang berpraktek di sana gitu untuk ahli herbalnya gitu. Jadi kalau mau datang ke sana. Sarjito, Dok? Sarjito kalau nggak salah iya. RSUP Sarjito. Iya. Ini ada UPF, saya cari di Google, UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Tawangmangu. Nah iya itu juga punya Kemenkes dan memang ada kliniknya juga. Di situ memang langsung bahkan ada tanaman herbalnya ya di situ ya gitu. Oke, jadi kalau misalkan yang sendiri-sendiri belum ada, tapi kalau untuk rumah sakit mungkin ada gitu ya, Dok ya. Jadi maksudnya bukan yang praktek pribadi kayak kita misalnya nulis dokter siapa gitu, ahli herbal. Nah itu setahu saya sih belum sih. Satu pertanyaan lagi nih, Dok, dari Pak Agus di Blora. Saya punya penyakit jantung, sudah pasang ring dan rutin minum obat kimia. Obat herbal apa yang aman untuk pendamping? Kadang terbersit dengan pernyataan minum obat kimia terus ada dampak negatif. Sebenarnya ini mungkin bukan yang sakit jantung aja gitu ya, Dok. Misalkan orang-orang dengan darah tinggi, hipertensi itu kan juga harus minum obat darah tinggi rutin gitu kan, obat kimia. Terus agak khawatir juga kalau minum obat kimia nanti larinya ke ginjal gitu. Nah sebenarnya apa? Jadi kayak ya udah deh saya beralih ke herbal aja. Sebenarnya gimana nih, Dok, pandangan dokter? Sebenarnya obat herbal itu kan belum ada yang benar-benar dia bisa head to head dengan obat kimia ya gitu. Walaupun saya tahu sih ada beberapa penelitian untuk anti hipertensi, jadi sudah dicoba dibandingkan dengan placebo gitu ya istilahnya. Jadi dia on top of dari obat standar misalnya gitu, dikasih anti hipertensi, terus yang satu kelompok dikasih herbal, yang satu enggak misalnya, itu udah. Terus dia lagi berjalan saat ini mau ngebandingin head to head dengan anti hipertensinya gitu. Ada, cuman kayaknya belum
clear gitu, maksudnya belum selesai penelitiannya, jadi kita juga belum bisa menyimpulkan gitu. Nah, yang seperti itu tuh belum banyak gitu, atau bahkan baru itu kali ya gitu, dan itu juga belum selesai gitu. Jadi kalau misalnya apakah si obat herbal ini bisa menggantikan, kalau sampai menggantikan saya belum begitu yakin gitu, karena penelitiannya juga belum kesimpulannya tuh belum jelas banget bahwa oke, ini setara nih gitu. Yang kita khawatirkan kan kalau misalnya efeknya nggak setara terus kita ganti, nanti kasihan bapak ibu gitu, nanti kondisinya jadi tidak terkontrol sebenarnya kan gitu. Terus kalau misalnya tadi bapak yang bapak siapa ya tadi yang jantung tadi ya, kalau Pak Agus di Pak Agus, oke Pak Agus. Kalau misalnya mau minum obat herbal ya, apalagi sudah dengan kondisi seperti itu, terus mungkin banyak minum pengencer darah, harus hati-hati juga Pak gitu. Maksudnya kita lihat lagi kita mau minum obat herbalnya dengan tujuan apa. Soalnya beberapa obat herbal itu punya efek mengencerkan darah. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu tahu apa ginkgo biloba ya. Ginkgo biloba itu kan katanya bisa meningkatkan daya ingat dan sebagainya. Cuman salah satu efeknya tuh mengencerkan darah gitu. Jadi harus hati-hati banget kalau pada orang tua yang mau minum ginkgo biloba gitu. Mungkin karena waduh saya udah pelupa nih, saya minum itu katanya meningkatkan daya ingat misalnya. Cuma harus hati-hati itu, apalagi buat yang emang minum pengencer darah rutin. Kalau minum ginkgo biloba juga bisa efek samping perdarahannya bisa terjadi gitu. Itu jadi harus hati-hati sih. Dan harus sebenarnya paling penting juga ngobrol sama dokter yang biasanya itu ya dok, karena kita jangan sampai kita udah rutin minum obatnya, terus kita juga mungkin udah pasang ring jantung, terus kita mau minum obat herbal sesuatu, kita harus pastikan itu aman ya dok, tidak ada kontraindikasi gitu ya. Dan sebenarnya nggak masalah dok kalau kita minum obat terus-terusan selama terkontrol. Obat apa nih, herbal atau misalkan kimia? Kayak obat kimia. Ini kan bapaknya mau beralih ke herbal, karena takut sama obat kimia yang nanti ada efek samping. Kalau misalnya minum obat jangka panjang dan ini obat kimia gitu ya, selama kita ya itu sesuai aturan penggunaan, terus kita terkontrol dengan kita kontrol ke dokter, nanti kan dokter akan melihat respon yang emang respon terapi sama respon efek samping itu tadi ya. Karena kan obat kan ada efek menguntungkan, ada efek merugikan. Nah kalau ke dokter tuh kita sebenarnya dipantau dua-duanya tuh Pak. Jadi nggak cuman efek terapinya doang gitu. Jadi kalau misalnya ada ketahuan ada efek sampingnya kan, kalau kita rajin kontrol udah ketahuan di awal gitu loh. Jadi nggak sampai keterlanjuran jadi komplikasi yang lainnya. Ntar tiba-tiba jadi gagal ginjal gitu. Nah nggak sampai jadi kayak gitu karena kita udah kontrol terus di ya mungkin per berapa bulan gitu kan kita kontrol gitu. Oke, seru banget nih Dokter Anggi, kita ngobrol dari tadi siang sampai udah menjelang di hampir mau jam 3 sore, kita ngebahas terkait obat herbal. Pertanyaannya juga banyak banget yang masuk, tapi kita udah di sesi akhir acara. Jadi mungkin kita mau closing statement kali ya dok, dari Dokter Anggi terkait tadi kita di awal tuh udah bahas terkait perbedaannya obat herbal sama obat tradisional, terus ada nggak sih efek sampingnya obat herbal, kontraindikasi, ada macam-macam sih dok. Atau juga tadi kita ada tips memilih gitu kan. Closing statement mungkin dok, ada pesan yang ingin dokter sampaikan untuk sahabat pensiunan dimanapun berada gitu ya. Ini ada 2, sahabat pensiunan dan pendengar radio Cah Ayu Cirebon. Oke. Ya mungkin closing statementnya terkait gimana kita kan kalau tadi milih untuk melihat si obat herbalnya itu terdaftar di BPOM atau enggak gitu ya. Mungkin sekarang terkait milihnya sebenarnya harusnya gimana gitu. Jadi kalau bisa sih memang beli di toko-toko resmi. Jadi kalau toh mau beli e-commerce boleh silahkan di e-commerce itu sudah para produsen obat herbal ini udah punya toko resmi gitu. Jadi beli dari toko resmi. Terus jangan lupa untuk selalu baca dengan detail kemasannya gitu, karena di situ ada cara penggunaan. Ya tadilah indikasi, kontraindikasi, perhatian, efek samping gitu. Jadi kita benar-benar tahu untuk obat yang kita minum gitu. Jangan kita main minum aja terus kita nggak tahu sebenarnya nih obatnya bakalan efeknya seperti apa gitu. Mungkin itu aja sih, jadi selalu dan obat herbal sebagai warisan ya, maksudnya tadi kayak jamu gitu ya, sebenarnya ya memiliki manfaat tentunya ya dok buat kita. Asal penggunaannya benar-benar sesuai aturan gitu ya, supaya tetap aman kita gunakan plus kita tetap dapat manfaat.
Itu aja sih. Oke, luar biasa Dokter Anggi. Sahabat pensiunan dan pendengar Radio Cahayu Cirebon, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Banyak hal yang tadi sudah dibahas. Tadi juga Dokter Anggi sudah memberikan closing statement. Pokoknya ingat, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu makanan, minuman, dan juga obat ya. Mau obat kimia, mau obat herbal gitu ya, kita tetap harus punya warning gitu ya, punya oh iya ini setiap apapun yang masuk ke dalam tubuh kita tuh pasti ada plus minusnya gitu. Jadi kita harus memastikan dibaca dulu penggunaannya seperti apa, kontraindikasinya seperti apa. Kalau beli di toko resmi gitu ya. Kalau emang mau di apotek boleh, toko obat yang besar boleh. Kalau belinya online pastikan di official store gitu ya, gitu ya. Jadi jangan sampai salah lah gitu ya. Baiklah, saya Latifa dan saya Anggi Gayatri dari Studio RSUI pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat dengan topik yang tak kalah menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.